Siapa nih sobat sehat yang merasa kalau lagi lapar itu bikin emosi dan gak bisa mikir? Kenapa sih itu bisa terjadi? Dan gimana solusinya? Akan saya simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan membahas suatu fenomena yang saya yakin banyak dialami oleh Sobat Sehat. Beberapa mungkin sering mengalami nggak bisa mikir, gampang emosi, terutama pada waktu lapar. Nah, sebetulnya bukan hanya di momen-momen puasa seperti ini saja, ya yang namanya lapar itu kan ya tidak mengenal waktu. Kadang-kadang lapar bisa datang dengan sendirinya, kemudian buat kita itu irritating, bikin kita itu gampang kesel dan gampang kita juga susah untuk mikir. Kenapa sih kok ini bisa terjadi? Saya akan jelaskan dulu. Nah, sebelumnya kalau kita mau berbicara mengenai banyak orang itu ya, jadi POV-nya, point of view, banyak orang berpikirnya itu seperti ini. Ya, ini terjadi karena apa? Karena otak itu, ya kalau kita berbicara otak yang dipakai untuk mikir itu, otak itu butuh gula, Dok. Otak itu butuh gula untuk bisa mikir. Yang kedua, banyak orang juga berpikir point of view-nya adalah makan, ya terutama makan enak, itu bisa meningkatkan dopamin. Jadi kan udah mulai paham nih mengenai efek dopamin itu bisa bikin kita happy, bisa bikin kita itu mood kita membaik. Terutama adalah makanan-makanan yang mengandung gula, makanan-makanan yang bisa memberikan kita itu energi. Kemudian POV yang lain adalah untuk bisa aktivitas normal, kita harus makan. Jadi makan ini segitu pentingnya untuk kita bisa beraktivitas. Nah, itu sebabnya banyak orang yang menyarankan sebelum beraktivitas mulai pagi hari kita perlu yang namanya sarapan. Untuk yang puasa kita perlu sahur dan lain-lain. Nah, jadi inilah point of view dari banyak orang kenapa makan itu penting untuk memberikan kita energi supaya kita bisa mikir, supaya kita nggak emosi. Sedangkan di sini saya ingin bahas dulu yang namanya lapar itu sebetulnya bukan hanya satu macam. Ada beberapa jenis lapar, tapi saya akan bahas dua saja jenis lapar yang paling penting untuk kita pahami perbedaannya. Apa itu, Dok? Yang pertama adalah lapar fisiologis. Yang kedua adalah lapar mata. Nah, ini yang paling simpel ya. Bedanya apa, Dok? Oke, saya jelaskan di sini ya. Ada perbedaan yang paling mudah untuk kita bisa membedakan kapan kita memang benar-benar lapar secara fisiologis dan kapan kita lapar mata. Ya, yang selama ini kita kenal dengan istilah craving. Lapar fisiologis itu terjadi karena memang respon biologis oleh tubuh kita. Contoh yang saya paling sering sampaikan, yang paling relate, pengosongan lambung. Pengosongan lambung kita itu terjadi sekitar 2-4 jam. Itu kalau kita bilang di lambung saja ya. Saya tidak bilang makanan tercerna secara sempurna, no. Karena makanan kita benar-benar tercerna secara sempurna itu adalah 24 jam. Artinya apa? Sebetulnya energi yang kita dapatkan sekarang itu dari makanan yang kita makan kemarin. Jadi jangan heran kenapa banyak orang yang tanya sama saya, Dr. Hans kok bisa sih puasa segitu lamanya? Ya karena saya sekarang puasa akan sekitar 22 jam. Jadi saya melakukan yang namanya one meal a day, OMAD. Orang seringkali bingung, kok bisa, Dok, olahraga dalam kondisi fasted, dalam kondisi puasa. Saya bisa melakukan video ini sekarang, saya berbicara sekarang ini dalam kondisi puasa. Belum makan. Kok bisa? Ya karena energi kita itu sebetulnya kita dapatkan dari makanan yang kita makan kemarin. Dan kalau kita mau berbicara mengenai pengosongan lambung pun, pengosongan lambung itu juga tidak langsung, berkisar antara 2-4 jam tergantung seberapa banyak yang kita makan, tergantung jenis makanan apa yang kita makan. Nah, itu yang terjadi secara fisiologis. Kalaupun kita lapar, biasanya itu baru sekitar lebih dari 4 jam harusnya. Kalau orang itu benar-benar memang sangat sensitif ya,
dengan pengosongan lambung. Yang kedua, lapar fisiologis itu melibatkan yang namanya hormonal, di mana hormonal itu macam-macam. Ada hormon leptin, hormon ghrelin, hormon peptide Y, dan lain-lain. Nah, bedanya apa dok dengan lapar mata? Lapar mata itu terjadi karena psikologis. Biasanya adalah yaitu yang kita sebut dengan istilah craving. Lebih ke arah emosional. Ya, lebih ke arah emosional karena emosinya nggak stabil. Jadi misalnya yang orang lagi bosan, orang lagi patah hati. Kalau lagi patah hati malah ada beberapa orang ada yang responnya lebih dia emosinya itu ingin makan, ada yang nggak mau makan. Nah, tiap orang beda-beda ya. Jadi jangan tanya, kenapa dok saya yang patah hati kok malah saya nggak ingin makan. Nah, karena respon tiap orang yang beda-beda. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai psikologis, ya ini tadi yang kita kaitkan dengan lapar mata. Kita ngelihat orang lagi makan di sosial media, bikin kita ngiler. Nah, itu adalah lapar mata psikologis. Dan lapar mata ini seringkali hubungannya adalah ke makanan-makanan yang sifatnya adalah spesifik. Makanan tertentu, wah saya lagi ngidam martabak nih, saya lagi ngidam keripik. Nah, biasanya yang namanya lapar mata itu merujuk ke salah satu jenis makanan. Nah, sedangkan kalau tidak lapar fisiologis, memang kita kebutuhan untuk makan. Kita makan apa aja nggak ada masalah, yang penting kita bisa memenuhi isi perut. Itu ya, jadi benar-benar kita memang membutuhkan makan. Jadi di situ bedanya ya. Sudah bisa membedakan kan sekarang? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kenapa orang bisa lapar? Sempat nggak Sobat Sehat selama ini mikir, kenapa sih orang itu kok bisa lapar? Karena selama ini kan kita mungkin ya udah lapar ya udah cari makanan aja. Kita nggak pernah berpikir benar-benar kenapa orang itu bisa lapar. Di sini saya akan membawa suatu fenomena ya, fenomena yang terjadi di dalam tubuh kita yang namanya adalah Somogy Effect. Nah ya, Somogy Effect. Nah, jadi buat Sobat Sehat yang baru pertama kali dengar di sini, saya akan mengenalkan suatu dampak ya di dalam tubuh kita yang juga cukup banyak dialami terutama oleh orang-orang yang selama ini punya masalah gula darah, prediabetes, diabetes, ya resistensi insulin. Saya sudah sering bahas mengenai ini. Saya akan membawa suatu fenomena yang namanya Somogy ini, di mana banyak orang ketika di pagi hari, terutama ya, ketika mereka belum makan apapun dan mereka cek darah, itu gula darah mereka itu tinggi. Nah, kok aneh? Padahal belum makan apa-apa. Padahal kalau kita selama ini berpikir, oh gula darah meningkat itu karena kita habis makan sesuatu. Bukankah begitu? Nah, tapi ketika orang itu mengalami suatu fenomena ini, Somogy ini, beberapa juga mengatakan, ada yang bilang, oh ini down fenomena atau fenomena di waktu pagi hari, di waktu kita subuh-subuh itu pada waktu bangun tidur. Nah, tapi Somogy ini ada bedanya dengan down fenomena. Tapi poinnya di sini yang ingin saya jelaskan adalah kenapa orang bisa lapar. Hubungannya apa dok dengan gula darah yang tinggi? Oke, ini ya. Ketika gula darah kita, simak di gambar ini. Ketika gula darah kita itu di kondisi yang rendah, ya. Jadi pada waktu gula darah kita itu turun di sini. Nah, inilah yang menyebabkan kita itu lapar, ya. Pada waktu gula darah kita itu drop di bawah normal. Nah, normalnya gula darah itu kan antara 80 sampai 100 gula darah puasa. Ketika kita di bawah 80, ketika gula darah kita itu rendah, nah inilah pada waktu kita merasakan lapar. Nah, ketika gula darah kita itu rendah ya dan kita belum makan, tubuh kita itu akan mampu untuk membuat gula sendiri di dalam liver kita. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang yang mengalami masalah insulin seperti prediabetes, diabetes. Kemudian mereka akan meningkatkan gula darah mereka tanpa mereka makan pun. Disinilah yang menyebabkan gula darah mereka tinggi meskipun mereka nggak makan. Tapi yang menyebabkan orang itu lapar, misal dari orang-orang yang mungkin di malam hari itu terbangun. Terbangun karena apa? Karena lapar. Nah, saya punya banyak pasien yang bilang, kok bisa ya dok ya, saya tuh pada waktu malam, tengah malam, itu saya merasakan lapar. Gitu. Yang buat mereka itu terbangun, mereka harus makan sesuatu. Gitu. Nah, inilah adalah salah satu gejala orang yang mengalami masalah insulin, yang nanti arahnya ke prediabetes kemudian ke diabetes. Jadi orang itu bisa lapar ketika gula darahnya drop, ketika kapanpun ya, termasuk pada waktu malam. Yang kedua adalah kalau kita berbicara, oke dok, kalau laparnya sesekali oke, tapi saya itu sering lapar. Nah, ini adalah penyebab ya. Kenapa orang itu mudah lapar? Jadi di sini saya gambarkan ada suatu grafik yang disebut adalah blood sugar roller coaster.
Artinya kenapa kok disebut seperti ini ya? Ini adalah suatu roller coaster. Tahu ya, roller coaster mainan itu ya. Roller coaster itu gimana geraknya? Swing, swing, swing gitu kan. Ya jadi naik turun, naik turun, naik turun. Nah, itu juga yang terjadi pada tubuh kita dan membuat kita mudah lapar. Itulah yang membuat kita mudah lapar. Jadi ketika gula darah kita itu seperti roller coaster. Kok bisa seperti itu, Dok? Paling sering terjadinya karena apa? Karena kalian sering makan. Jadi kalau selama ini banyak orang berpikir, oh kita sering makan, ya kita makan tiap 3 jam sekali, kita buka kulkas, buka meja makan, tujuannya kita adalah untuk mencari makan, untuk mencegah kita supaya tidak lapar. Justru sebetulnya semakin sering kalian makan, akan semakin sering kalian lapar. Kok aneh, Dok? Oke, saya akan jelaskan lewat ini ya, lewat grafik ini mengenai blood sugar roller coaster ini tadi. Karena apa? Karena setiap kali kalian makan, ini ya, perhatikan grafik ini ya, setiap kali kalian makan, gula darah kalian akan meningkat. Ketika gula darah meningkat, karena gula darah yang terlalu tinggi di dalam darah itu sifatnya toksik atau berbahaya untuk tubuh, tubuh akan memanggil pankreas kita untuk memproduksi insulin. Insulin adalah satu-satunya hormon yang bisa menekan gula darah kita. Artinya apa? Ketika gula darah kita meningkat dalam tubuh, insulin harus menekan itu. Nah, ketika insulinnya itu tinggi, ya, karena dalam arti banyak gula darah yang harus ditekan, gula darah kita akan drop. Ya, karena penekanan dari insulin ini adalah mekanisme normal di dalam tubuh kita. Nah, ketika gula darah drop, tadi masih ingat? Lapar terjadinya waktu kapan? Pada waktu gula darah kita lebih rendah dibandingkan normal. Nah, itulah yang menyebabkan kalian lapar. Nah, ketika kita lapar, tubuh akan mengirim sinyal lagi ke otak. Lapar ini, kita harus butuh sesuatu nih. Karena kita menyikapi lapar kita itu langsung kita bingung ya dengan wah gimana ini ya, kita harus mencari makanan tertentu. Setelah kita makan, gula darah akan naik lagi. Ketika gula darah naik, insulin akan menekan lagi, kemudian kita akan lapar lagi. Nah, itulah yang akan terjadi di dalam tubuh kita ketika kita semakin sering kita makan, akan semakin sering kita lapar. Lalu gimana, Dok, kalau lapar? Oke, pertanyaan kan seperti itu. Saya akan bahas ya, tunggu dulu, jangan emosi dulu. Kita perlu tahu bahwa sebetulnya sumber energi itu bukan hanya dari gula. Bukan hanya dari gula dan makanan-makanan yang mengandung gula, termasuk segala jenis karbohidrat. Selama ini kan selalu kita kaitkan, oh kalau orang butuh energi, mau mikir, itu adalah sumber energi yang paling efektif adalah gula. Bukan paling efektif sebetulnya, ya. Saya perlu berikan garis bawah di sini, bahwa yang cepat digunakan itu bukan berarti yang paling efektif. Ini penting ya untuk kita bahas ya, penting untuk kita benar-benar pahami. Karena gini, yang dikatakan efektif itu adalah yang sebetulnya kita memiliki dampak yang paling besar dengan usaha yang paling minim. Ya, itu yang efektif. Yang dalam arti ya sisanya itu tidak banyak yang kita katakan efektif. Tapi yang paling cepat digunakan itu belum tentu paling efektif. Nah, glukosa itu memang cepat digunakan, tapi bukan berarti dia paling efektif. Glukosa itu kita dapatkan dari mana saja, bukan cuma dari gula, tapi juga dari semua jenis karbohidrat. Jadi kalau kita bicara mengenai kentang, roti, ubi, apalagi mie, gandum, oatmeal, dan lain-lain semua itu adalah karbohidrat, termasuk buah, termasuk sayur. Ya, itu pun juga karbohidrat. Artinya, kalau kita itu mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, tentunya yang akan dipecah adalah glukosa. Yang akan dipakai menjadi sumber energi adalah glukosa di dalam tubuh kita. Kalaupun kita tidak konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, masih ingat tadi yang Shimogi effect itu? Ya, tubuh kita juga bisa menghasilkan glukosa dari liver. Liver kita bisa memproduksi glukosa dari bahan-bahan yang non-karbohidrat. Contohnya dari mana, Dok? Dari protein bisa, dari lemak bisa, melewati suatu proses yang kita sebut namanya adalah gluconeogenesis. Ya, nggak perlu dihafalkan, ya, tapi ini adalah proses pembentukan gula dari bahan-bahan yang bukan karbohidrat, bukan gula. Dan satu lagi, ketika kita menggunakan sumber energi dari glukosa, dari gula ini tadi, gula darah kita, glukosa itu punya suatu sifat adalah fluktuatif.
Nah, tuh buat yang mungkin suka main-main saham, trading, tahu tuh ya istilah fluktuatif, naik turun gitu. Nah, itu adalah sifat kalau kita menggunakan bahan bakar energi kita dari glukosa. Jadi gampang naik turun. Nah, sebetulnya ada satu lagi sumber energi selain glukosa yang bisa dipakai oleh tubuh kita. Dan ini bisa kita manfaatkan juga yang membuat kita itu bisa mikir, kita bisa olahraga, kita bisa melakukan segala macam aktivitas kita. Namanya adalah keton. Nah, masalahnya apa? Keton ini dikatakan adalah sumber bahan bakar alternatif. Memang betul, dia hanya bisa dipakai ketika glukosa di dalam darah kita itu rendah. Artinya, kalau konsumsi makanan kita itulah makanan-makanan yang mengandung glukosa, entah itu karbohidrat apapun, atau kita tadi juga sering makan, akhirnya apa? Di dalam tubuh kita itu tidak bisa memakai keton menjadi sumber energinya. Padahal keton ini juga bisa berfungsi sebagai sumber energi. Keton itu juga bisa kita hasilkan dari pemecahan lemak. Lemak apa, Dok? Lemak makanan bisa. Lemak tubuh kita juga bisa ya. Jadi ketika kita itu tidak makan, yang akan dipakai jadi sumber bahan bakar apa? Adalah cadangan energi kita. Dalam bentuk apa? Lemak tubuh. Artinya kalau kita makan terus, ya lemak tubuh kita tidak akan digunakan. Karena yang akan dipakai menjadi sumber energi adalah ya makanan kita. Nah, jadi padahal keton ini bisa dipecah juga dari lemak yang ada di dalam tubuh kita, yang selama ini kita bingung gimana ya caranya bakar lemak. Nah, itu salah satunya adalah perlu untuk diubah menjadi keton. Kemudian sifatnya keton ini adalah bahan bakarnya lebih stabil. Artinya apa? Nggak gampang naik turun kalau kita menggunakan bahan bakar keton ini. Caranya gimana, Dok? Pakai bahan bakar keton ini tadi itu. Ya, pertama adalah glukosa darah kita jangan tinggi terus-menerus. Jadi ada momen ketika tubuh kita bisa menggunakan keton sebagai sumber bahan bakarnya. Itu yang paling penting. Yang kedua ya tadi itu ya, kita perlu lebih banyak memecahnya dalam bentuk lemak. Entah itu lemak makanan, entah itu lemak tubuh kita. Karena kalau kita menggunakan bahan bakar karbohidrat, ya akan dipecah menjadi glukosa. Itu tadi. Kapan, Dok, kita itu bisa mendapatkan energi yang optimal? Kalau kita memang benar-benar kita mau bisa mikir, kita itu bisa melakukan aktivitas, entah itu dari keton atau entah dari glukosa, ya dua-duanya. Karena dua-duanya kan sumber energi nih. Tapi yang paling penting sekarang adalah kapan sih kita itu bisa berolahraga, kita bisa beraktivitas, kita bisa berpikir secara optimal ketika kita memiliki level energi yang optimal. Adalah ketika gula darah kita, itu antara 100 mg per desiliter. Ya, jadi ketika kita itu antara 90-an lah, 90, 100 lebih dikit, itu adalah ketika energi kita dalam kondisi yang optimal, ketika kita benar-benar dalam kondisi yang fit, prima. Ketika kita terlalu tinggi, ya kita juga tidak optimal level energinya. Makanya banyak orang yang ketika habis makan kenyang, kenapa? Ngantuk. Karena apa? Karena gula darahnya terlalu tinggi. Kalau gula darahnya terlalu rendah, dia juga lapar tadi. Itu. Jadi bagaimana kita menjaga level energi kita optimal? Kita menjaga gula darah kita itu dalam range kurang lebih 100 mg per desiliter. Ya, entah kita dapatkan dari sumber energi apapun, ya, entah dari glukosa, entah dari keton, kita perlu untuk menjaga gula darah kita dalam level yang sekian. Dan untuk mendapatkan gula darah sekian, itu tidak harus kita sumber bahan bakarnya dari glukosa. Bisa juga dari keton itu tadi. Nah, jadi contoh piring makannya gimana, Dok? Kalau kita mau berbicara mengenai aplikatifnya, seperti apa? Dengan kita itu menjaga pola makan seperti itu tadi, kita supaya tidak terlalu tinggi karbohidrat, kita bisa mendapatkan juga dari lemak, kita bisa memanfaatkan keton menjadi sumber energi, kita bisa mencapai level energi optimal. Ini adalah salah satu contoh piring makan sehat yang saya sarankan ya. Sebetulnya saya sudah pernah bahas piring makan ini di video saya sebelumnya yang ini ya. Tapi untuk pengingat saja ya, jadi buat sobat sehat yang ingin tahu lebih detail mengenai piring makan yang sehat seperti apa, bisa tonton video ini ya. Tapi di sini saya ingin sedikit touch mengingatkan sobat sehat saja bahwa di sini adalah piring makan yang bisa kita pakai untuk siapapun untuk bisa mencapai energi yang optimal, supaya kita bisa dalam arti bisa mikir, kita nggak harus lapar terus menerus, nggak bingung makan ya, nggak emosian. Ini adalah piring makan yang bisa sobat sehat gunakan.
Setengahnya itu berisi sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang non-starchy. Jadi di sini ya, saya kasih keterangan non-starchy. Non-starchy itu artinya apa? Banyak orang yang selama ini berpikir, oh kentang itu sayur. Mungkin beberapa memang menggolongkan kentang ini umbi-umbian. Umbi-umbian digolongkan sayur. Tapi itu adalah umbi-umbian itu, dia adalah starchy. Starchy itu artinya apa? Dia itu mengandung zat pati. Sedangkan yang saya sarankan adalah sayur-sayuran yang tidak mengandung zat pati. Contohnya apa dok? Seperti bayam, kemudian wortel, kemudian brokoli, kubis, sawi, kembang kol itu. Dan banyak sekali ya sayur-sayuran yang selada itu juga, kale juga bisa. Nah, itu adalah sayur-sayuran yang dia tidak mengandung zat pati. Itu mengisi 50% dari isi piring. Kemudian dari setengah itu kita bagi dua lagi. Dari setengah itu jadi seperempatnya, ya seperempat dari piring makan itu adalah paling tidak itu berisi protein, lauk pauk. Proteinnya dari mana aja? Ya dari yang kalian mau makan. Contoh, yang mau makan protein hewani ya dari hewani. Yang mau makan protein nabati ya boleh dari nabati. Silakan sesuaikan. Ya jadi dari seperempat dari isi piring itu isinya adalah paling tidak adalah protein, paling tidak adalah seperempatnya. Kalau kita mau sedikit lebih banyak, kebutuhan proteinnya lebih tinggi dari 2/3 ya, 2/3 dari setengah itu juga boleh. Sisanya baru kita dapatkan dari karbohidrat. Karbohidratnya dari mana? Dari mana aja. Mau dari nasi, dari kentang, di sini termasuk dari buah, itu juga termasuk dari karbohidrat, sumber karbohidratnya. Jadi buah itu bukan dikelompokkan di sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran itu sudah sendiri setengah piring. Buah itu termasuk di karbohidrat utama. Baru kemudian kita konsumsi air atau minuman yang tanpa kalori. Teh, kopi boleh silakan ya. Nah, jadi gimana dok solusinya untuk kita bisa mendapatkan energi yang optimal tadi? Saya kan udah berikan contoh piring makannya nih. Yang pertama, paling penting adalah apa? Kurangi frekuensi makan. Ya, kurangi frekuensi makan. Artinya apa tadi saya katakan? Semakin sering kita makan, akan semakin sering kita lapar. Semakin sering kita lapar, kita akan makin menyebabkan gula darah kita roller coaster. Dan inilah yang menyebabkan kita sering lemas, kita sering lapar, kita sering emosi. Jadi untuk mendapatkan energi optimal, lebih baik kurangi frekuensi makannya. Maksimal 3 kali sehari, termasuk ngemilnya. Yang kedua, tadi saya udah katakan di piring itu jaga asupan karbohidrat harian. Jadi bukan hanya sekali makan, tapi dalam satu hari kita jaga. Makanya tadi ingat, karbohidratnya itu maksimal adalah 1/4 dari isi piring setiap kali makan. Yang ketiga adalah konsumsi serat alami. Serat bisa kita dapatkan dari mana tadi? Ingat, dari sayuran. Meskipun kita bisa dapatkan dari sumber-sumber yang lain, tapi yang paling baik kita paling efektif kita dapatkan dari sayuran yang non-starchy, yang tanpa zat pati. Kemudian yang keempat adalah hidrasi yang cukup. Tadi ini ya, hidrasi yang cukup. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda dan hidrasi itu bukan cuma dari air, ya, tapi juga dari mineral. Dan mineral kita bisa dapatkan dari mana? Ya tadi itu, dari sayur-sayuran, kemudian juga dari buah-buahan itu. Kemudian juga olahraga rutin, ini penting sekali. Jadi karena apa? Karena sebetulnya olahraga itu meningkatkan sirkulasi darah, membuat kita juga pompa di kelenjar limfe kita itu juga lebih aktif. Itu kita bisa dapatkan dari mana? Dari olahraga. Jadi tujuan olahraga itu justru untuk meningkatkan energi kita, bukan menghabiskan energi, itu yang seharusnya. Dan yang terakhir adalah istirahat yang berkualitas. Apalagi kalau untuk orang-orang yang rutin olahraga, manfaat olahraga itu bisa kita dapatkan optimal ketika kita istirahat yang berkualitas. Jadi jangan lagi sampai sekarang kita berpikir bahwa yang namanya energi itu harus kita dapatkan dari makan. Kalau kalian tidak makan pun pada waktu kalian ingin beraktivitas, itu pun kalian bisa mendapatkan energi yang optimal asal kalian mengikuti saran-saran ini tadi. Semoga bisa bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Nah, jadi gimana dok solusinya untuk kita bisa mendapatkan energi yang optimal tadi? Saya kan udah berikan contoh piring makannya nih. Yang pertama, paling penting adalah apa? Kurangi frekuensi makan.
Yang kedua, tadi saya udah katakan di piring itu jaga asupan karbohidrat harian. Yang ketiga adalah konsumsi serat alami. Serat bisa kita dapatkan dari mana tadi? Ingat, dari sayuran. Kemudian yang keempat adalah hidrasi yang cukup. Tadi ini ya. Kemudian juga olahraga rutin, ini penting sekali. Dan yang terakhir adalah istirahat yang berkualitas. Apalagi kalau untuk orang-orang yang rutin olahraga, manfaat olahraga itu bisa kita dapatkan optimal ketika kita istirahat yang berkualitas.